Lebih dulu dilihat teman baru ngobati orang. Iya. Nah, Kalau kawan, kalau ngobatin setahun lalu ya. nah sekarang Mas beda lagi jawaban yang kedua. Lebih dulu ngobatin. Bukan ngobatin ya, emang jadi berteman dulu gitu. Sebelum-sebelumnya juga gitu. Yang kedua jadi dibalik jawaban si Mas, yang kedua dibalik. Barusan tuh ngejawabnya beda lagi, dibalik. Yang pertama yang ini jadi kedua. Nah coba makanya pelan-pelan aja biar kedeteksi nantinya. Jadi kalau saya lihat bukan karuhun ya, bukan karuhun. Tuh. Jadi yang pasti yang mana? Ngobatin dulu apa dilihat orang dulu? Ngobatin belum lama, 1 tahun lalu. Pasti ya, nggak berubah ya? Emang istri, ada istri waktu itu masalahnya. Enggak, barusan Mas jawabannya berubah. Mencari jawaban yang gelap. Tebarkan riwayat dimanapun berada. Supranatural itu tidak punya sertifikasi legal formal, nggak punya. Ya. Itu kelemahan kita. Nah, makanya saya ada usaha untuk melegalkan supranatural itu supaya berjenjang. Kenapa? Karena supranatural itu tidak ada kepastian jenjang Ya. atau status, tidak punya status. Ya. Masyarakat dimanapun kalau bertemu orang yang bisa itu langsung berpikirnya orang itu orang pinter nih. Bentar, iya. Nah, itu masyarakat awam semuanya begitu. Jadi mereka patokannya nah, oh berarti pinter. Iya. Nah, disitulah kekurangan kita. Tapi bukan kekurangan kita ya, karena di Asia Tenggara memang tidak ada sekolah supranatural. Iya. Itu untuk Asia Tenggara. Nah, makanya mungkin satu-satunya yang mengajukan ke kementerian ya kita. Iya. Agar supranatural itu jadi jenjang pendidikan. Iya. Supaya apa? Supaya masyarakat nanti terarah dan tahu nanti. Ya. Gitu. Jadi nanti tahu secara sosialnya, statusnya. Contoh gini, Mas mendatangi bengkel, misal punya mobil Toyota misal, Ya. akan lebih nyaman ke bengkel mana? Ya, otomatis Toyota ya. Nah, akan lebih percaya. Ya. Kenapa lebih percaya? Karena emang apa dia khusus Toyota. Nah, bukan itu, ada lagi yang kerjanya. Ya profesinya mau gimana ya? Nah, paham. Yang kerjanya apa? Apakah santri saya ini sekolah SD bisa kerja di situ? Iya, iya. Bisa nggak? Bisa nggak coba? Ya salah bahasanya gitu ya. Ya. Nah, berarti ada status di situ. Ya. Mas mau masuk polisi, sekolahnya apa berarti? Polisi. Kepolisian. Kalau enggak, kalau SMP bisa. Nggak bisa ya. Nah, kalau SD, apalagi? Apalagi jauh. Paham ya? Ya. Nah, jadi di kita itu nggak ada jenjang. Jadi asal orang misalnya, udah semuanya bisa. Ya. Karena masyarakat mah nggak tahu takarannya, Iya. nggak tahu. Jadi ilmu itu butuh status. Nah, itu untuk kepastian.
supaya bisa kita mendapatkan tadi ya pekerjaan itu pasti dengan sekolah. Iya. S1, S2, S3, S4, D1, S4, D1, D2, D3, Iya. nanti doktor, profesor, Iya. itu kan ada kan? Iya. Di ilmu gaib juga ada. Iya. Di ilmu gaib juga ada. Tetapi di ilmu gaib itu tidak punya legal formal. Nggak punya status legal dari pemerintah. Makanya profesor yang mana, SD yang mana, SMP yang mana, nggak bakal tahu masyarakat. Iya, karena gaibnya itu. Nggak bakal tahu. Iya. Taunya orang ini bisa. Bisa. Di situ. Padahal di ilmu gaib itu sama, Mas. Iya. Ada tahapan seperti tadi. Cuman ya khususnya di kita memang nggak nyampe ke arah sana. Begitu. Terlalu jauh lah pikirannya. Ya, mudah-mudahan terwujud. Nanti kita adakan di Indonesia. Berarti di Asia Tenggara pertama kali. Mudah-mudahan didukung. Karena dunia seperti ini dianggapnya tahayul Iya, dianggapnya. benar. Jadi pemerintahnya masih bingung. Tanda tanya. Ya, saya udah pengajuan berapa kali, udah bicara di kementerian, Iya. penjelasan bahwa penting dan ini bisa menjadi aset yang berharga Iya. ke depannya. Nah, jadi kalau mau belajar itu nggak apa-apa, bagus ya Mas. Saya mau menjelaskan aja bahwasannya di dunia ilmu gaib pun ternyata berjenjang. Cuman susahnya karena ilmu gaib gak ada sekolahnya, jadinya ya nggak jelas. Iya. Asal orang bisa kayak tadi, wah hebat nih. Padahal itu belum tentu. Iya. Belum tentu. Kenapa belum tentu? Pelajaran seperti itu lama, Mas. Iya, benar. Lama. Saya belajar 17 tahun belum selesai juga. Dari kecil sampai detik ini masih belajar berarti. Berarti udah hampir mau 19 tahun. Dan ilmu seperti ini ada yang tiba-tiba bisa. Iya. Gitu. Yang tiba-tiba bisa nggak ngobatin orang? Ngobatin orang bisa, Mas. Sembuh nggak? Bisa sembuh ngobatin orang. Ya. Iya. Tetapi kalau diadukan dengan yang belajar 17 tahun, Iya. tentunya akan berbeda. Beda, iya. Berbeda dari apa? Berbeda dari wawasan. Bukan bicara sembuh tidaknya ya. Berbedanya dari wawasan. Begitu. Nah, orang yang tiba-tiba bisa ngobatin, masalah ngobatin dia bisa. Tetapi masalah teori, pemahaman ilmu, datangnya dari mana, kekuatan itu apa, dia nggak bakal bisa jawab. Dia nggak bisa jawab. Dia taunya baca, orang ini tolong, udah taunya itu aja. Nah, gitu. Selebihnya nggak bisa jawab. Nah, tapi kalau yang betul-betul mempelajari atau profesornya, dia akan bisa menjabarkan. Gitu. Jadi di ilmu juga nggak sama. Nggak sama. Kalau yang buka praktek mah banyak, Mas. Di setiap kampung juga ada. Iya. Ya. Nah, tetapi paham tidak Iya. kaidah-kaidahnya? Nah, itu yang jarang. Benar. Gitu. Itu yang jarang. Kalau di agama biasanya disebutnya ulama. Gitu. Ulama. Nah, kebetulan kalau ulama ilmu gaib atau ulama hikmah itu sedikit banget. Di Indonesia paling ada 1-2 orang. Nah, yang bisa menjabarkan se-Indonesia paling 1-2 orang, paling banyak 3-4 orang. Itu seluruh Indonesia ya. Gitu ya. Nah, itu yang membidangi ilmu hikmah, ilmu gaib ya, gitu, ilmu supranatural. Nah, begitu. Jadi si Mas bawa bekal ilmu, oh ternyata ilmu gaib juga seperti ini. Ternyata tidak bisa dipukul rata ya, gitu. Karena kalau yang bisa itu di setiap desa, saya berani jamin di setiap desa sedikitnya 2 orang satu desa itu pasti ada yang ketiban ilmu ngedadak. Kalau di HP ada namanya Ibu Ningsih Tinampi. Nah, itu ilmu tiban namanya.
tiban, ilmu tiban tuh ya jatuh, Jatuh. tiba-tiba bisa. Ya. Gitu, ketiban rezeki namanya. Itu tiba-tiba bisa. Tapi kalau bicara ilmiah, teori keilmuan atau bahasa keilmuan, wawasan keilmuan, nggak bisa jawab. Iya. Nggak tahu dia masalahnya. Nggak tahu. Mau mempelajari ya. Karena hanya gitu. Udah itu aja, sebatas itu. Contoh, umat kalau diajak membahas kitab, dia nggak bisa. Umat taunya apa? Ibadah kepada Allah tuh umat mah taunya sholat, udah. Ya udah, sholat aja taunya. Nah, tapi di balik itu semua nggak akan bisa nyampe, nggak tahu. Yang tahu hanya para alim, ulama. Itu pun yang khos, berarti yang khusus. Iya. Nah, begitu. Umat taunya sholat aja kan? Iya, benar. Sama dosa halal, haram, dosa haram. Udah, umat taunya itu aja. Nah, di Isinya supranatural tahu, iya. sama supranatural juga. Taunya ada yang sakit, push. Iya. Udah gitu aja taunya. Gitu, ya. Nah, tapi semua bahasan ilmiah ilmunya kalau ditanya, tahu apa ya? Tahu. Baca aja ini, udah sembuh nanti. Iya. Udah, jawabnya simpel. Mengerjakannya hanya itu. Untuk umat. Nah, begitu. Itu sama seperti di agama. Umat taunya sholat. Oh, itu haram, nggak boleh. Oh, ini halal, boleh. Udah, itu aja jalanin taunya. Selebihnya ngikutin aja ulama gimana. Karena kalau ditanya nggak bisa jawab. Begitu, di ilmu gaib pun sama. Di ilmu gaib pun sama. Gitu. Apa sih kalau saya juga nggak aneh gitu kayak saya manusia biasa belajar nggak apa enggak gitu kan. Nah, tadi Pengennya masuknya gitu apa? lah, jauh-jauh lah gitu kan. Masuknya ilmu apa tadi? Ilmu Tiban, ya? tiban Iya. namanya. Bisa Bahasanya apa ya? Ketitisan Secara- atau gimana ya kalau gitu kan? ya, itu bisa jadi ketitisan. Gitu. Cuman saya belum dapatkan itu ya. Ah, Saya belum dapatkan itu secara jelas. Karena tanda-tandanya kalau dari mata batin kamu lumayan. Kan lebih tahu lah. Saya kan emang nggak belajar kan. karena tanda-tandanya tidak ada di simasnya. Gitu. Iya, iya. Baru meyakini perkataan orang lain. Tapi kalau yang nempel mulu mah ada gitu. Ya kan tadi udah dijawab. Baru meyakini perkataan orang lain. Nah, makanya saya tidak menerawang tapi ngobrol. Apa Mas yang dirasakan? Nah, itu lebih otentik. Iya. Nah, kalau mau diterawang bisa. Nanti sama santri saya bisa diterawang. Gitu. Itu lebih otentik gitu ya. Mas merasakannya apa aja gitu. Di situ nanti ada indikasi, oh orang ini berarti begini gitu. Makanya tadi ditanya teliti kan? Iya. Jadi supaya tidak meleset gitu. Kalau nerawang mah di sini mah anak SMP udah bisa, Mas. Iya. Gitu. Kalau saya nggak pakai begituan, tapi kalau anak-anak pakai masih. Iya. Nah, kalau saya nggak pakai begitu. Karena tadi beda ya, beda pelajarannya. Iya, iya. Beda pelajarannya. Kalau saya meriksa si Mas berarti baru tersugesti ya. Nah, ini kita bergeser ke dunia hipnotis berarti. Si Mas baru tersugesti. Nah, sugesti itu bisa mendatangkan kekuatan, Mas. Dari alam bawah sadar. Karena kita meyakini ya, jadi bisa keluar kekuatannya dari dalam diri. Dan yang harus dipahami, semua manusia itu punya kekuatan supranatural. Semuanya, agama apapun, Iya. bencong sekalipun, Iya. itu punya kekuatan supranatural. Tapi mereka nggak paham cara membangkitkannya gimana. Nah, si Mas ini masuknya bangkit karena sugesti ucapan orang lain. Jadi bangkit sendiri. Bagus gak? Ya bagus. Bisa dimanfaatkan berarti. Tapi saya bingungnya
saya nggak cerita sama kawan saya itu saya punya ini kan, saya diem aja, cuma dia ngebaca itu ya 1, 2 orang, 2, 3 kok sama semua jawabannya, sih juga bingung. Kecuali saya ngomong dulu kali ya Kang ya, mungkin dia ngikutin omongan saya. Si Mas tadi pertama bilangnya di Terawang dulu. Nggak tahu jadi gimana yang ngobrol kita gini kan, Ya. toh kamu gini masa. Yang kedua, si Mas baru mulai mengobati orang. Itu jawaban si Mas tadi ke saya. Bukan saya ini ya, bukannya pengen saya obatin, enggak, jadi ada rasa kasihan nih. Iya, paham. Kayak digerakin. Oh, Enggak berarti khusus, saya enggak mau gitu-gitu juga. pelan-pelan gini. Biar akurat ngedeteksinya ya. Iya. Tadi saya tanya Mas, lebih dulu di Terawang sama temennya atau lebih dulu ngobati orang? Dilihat orang temen. Nah, Kawan. si Mas jawabannya tadi ini, ya, lebih dulu dilihat temen baru ngobati orang. Iya. Nah, Kalau kawan, kalau ngobatin setahun lalu ya. nah, sekarang Mas beda lagi jawaban yang kedua, lebih dulu ngobatin. Bukan ngobatin ya, emang jadi berteman dulu gitu. Sebelum-sebelumnya juga gitu. Yang kedua, jadi dibalik jawaban si Mas yang kedua dibalik. Barusan tuh ngejawabnya beda lagi, dibalik. Yang pertama yang ini jadi kedua. Nah, coba makanya pelan-pelan aja biar kedeteksi nantinya. Jadi kalau saya lihat bukan karuhun ya, bukan karuhun. Gitu. Jadi yang pasti yang mana? Ngobatin dulu apa dilihat orang dulu? Ngobatin belum lama, 1 tahun lalu. Pasti ya, nggak berubah ya? Emang istri itu. Ada istri waktu itu masalahnya. Enggak, barusan Mas jawabannya berubah. Jawabannya berubah barusan. Jawaban Mas, saya nggak bilang kalau saya bisa ini itu ke dia. Artinya, ini dibalik artinya. Berarti Mas sudah bisa duluan, baru di Terawang. Nah, ya mungkin susah berkata ya. Ya bingung saya, bingung. Bingung berkata ya. Wah, kalau di pengadilan mah bahaya itu. Iya. Kalau di pengadilan bahaya itu. Waduh, pebelit. Kayak polisi nanya kan bolak-balik akhirnya salah ngomongnya. Iya, ini kan udah salah Masnya. Jawabannya udah robah lagi. Emang saya jujur aja dari dulu ya, saya dari awal, dari kecil ada mbak saya, ayo ke makam si Eyang, gini-gini kamu itu udah haknya. Dulu kan saya masih kecil. Iya. Orang udah mati, tukang korak, nggak ada gitu-gituan. Gitu kan kita manusia yang umum pada umumnya lah gitu ya. Iya. Ada, ayo. Gitu. Saya nggak percaya jalannya waktu, berjalannya waktu, ya Muncul yang aneh-aneh gitu. iya. Ya. Tuh, nah terus dia selalu nanti ya kamu ini sendirilah, ngerasain sendiri. Sampai kuncen pun di sana sama saya, masa cium tangan yang lebih tua ke saya juga bingung. Ya. Jadi saya bukannya mau dibilang hebat, enggak. Maksud saya apa sih ini, ada apa sih gitu. Karena tanya, saya mau dibawa kemana gitu. Iya. Sedangkan saya kan punya istri, punya keluarga. Nah, saya kan harus hidup. Bukan harus istilahnya hidup konyol lah gitu, mau hidup ya di jalannya Allah gitu, bukan di jalan yang aneh-aneh. Nggak ada yang aneh. Jadi gini, si Mas itu nggak ada yang karuhun-karuhun itu ya. Gitu. Karena indikasinya jauh Mas. Harus dipahami dulu. Ya. Karuhun, leluhur itu nggak akan menyulitkan rezeki kita Mas. Begitu ya. Karuhun, leluhur itu nggak akan menyulitkan rezeki kita. Yang ada menambah, mendoakan anak cucunya, bukan mempersulit. Nah, kalau ada opini mempersulit, itu beda lagi Mas. Itu ada aliran sendiri. Alirannya apa? Aliran misionaris. Misionaris itu untuk menggulirkan sejarah bangsa agar tidak menghargai leluhurnya. Meskipun si Mas nggak masuk ke sana, tetapi pemahaman itu ada di sana. Nah, meskipun saya nggak ikutan begituan, iya nggak ikut, cuman pemahaman itu ada di sana. Jadi di Indonesia ini banyak misionaris untuk menggulirkan sejarah supaya kita lupa kepada leluhur kita, beralih kepada leluhur mereka.
Di Bumi Pertiwi ini dari dulu memang ada. Sampai detik ini makin berkembang. Nah, itu namanya ya ada alirannya lah gitu. Islam juga Islam. Jadi merubah sejarah bangsa supaya Indonesia ini kokoh, Mas. Ya. Kokohnya karena selalu menghormati, menghargai leluhur. Nah, sekarang mulai digulirkan. Kalau orang sudah nggak percaya dengan sejarah leluhurnya, maka bangsa ini lemah. Lemah secara apa? Lemah secara mental. Lemah secara mental sehingga mudah dipegang. Nah, Apa pengaruh dari keluarga kali ya? Emang ada yang nggak suka sama saya sih, kata ipar. Itu mau udah Enggak. lama, dari tahun dia nikah tahun 96. ya, Nah, dia ngambil kakak saya dengan cara yang ya gitulah, hitam itu. kakak kita perempuan. Apa gimana? Laki. Sampai Oh. sekarang ya sama orang tua nggak peduli. Oh, lupa daratan. Iya, itu orang tua sampai maaf, saya almarhum bapak udah meninggal. Hmm. Kita ibu tinggal ibu, saya paling abang gede sama saya 3. 3. Ya, ini boleh cerita jujur ya. Rumah dijual dengan harga 1,5 miliar. Ya, karena saya tahu kakak ipar saya begitu, saya ngomong ke kakak saya bukannya mau ngetua apa ngeguruin atau gimana, yang lebih baik adil bagi 3. Warisan kan? Ada waris ya kalau gitu ya. Ya, Warisan yang meninggal. itu yang dijualnya warisan. Bukan ibu masih hidup. Yang dijualnya apa maksudnya? Rumah bapak gitu. Iya, warisan namanya. Warisan ya. Kalau masih hidup gimana? Apa Iya waris sama. Iya sama. Sama aja. Warisan itu tanah warisan namanya. ya? Harus dibagi lah. Nah, saya bilang bagi 3, kenapa adil? Situ gede, yang kecil juga karena laki dapat. Nah, ini ibu kita. Nah, ibu kita tinggal siapa yang mau jaga? Yang besar atau yang kecil? Katanya saya aja yang jaga. Saya bilang sanggup enggak? Ini maaf. Situ kan Bukan. belum pernah megang orang tua. Sehari juga belum. Maksudnya ngurus gitu. Bukan saya mau ngagurin juga, Mas. Saya bilang gitu kan. Iya Kan benar. gue anak paling gede. Maaf nih, jangan karena uangnya. Nanti akibatnya nanti ada. Itu malah petaka yang sangat besar. Iya betul. Karena ibu udah pikun. Nah, ibu juga dari dulunya apa ya, sama aja terlalu ngebanggain lah. Karena ibu saya Oh, pertama laki kan raja oh iya. Islamnya. Bener Kang. Pembayaran pertama dicopot dulu sama abang. Sini uangnya, gue pakai dulu, gue udah perlu. Enggak. Kamu uang kedua, jadi bayarnya bertahap nih yang beli. Dalam waktu 1 tahun bertahap. Nah, uang ibu dia ambil. Bagiannya. Terserah, itu penjaga ya. Saya bilang, Terus hasilnya gimana? tahu ini gimana ini kan Maret awal harus geser kosong. Iya. Ada fotonya kalau ya kayaknya sih itu. Saya bukan sujon ya. Ini yang kerok gini. Jadi kalau leluhur ya dipahami, sifat-sifat leluhur itu tidak akan mengganggu, justru mendorong. Sudah Kenapa pasti ya, mendorong. Istilahnya kalau saya digituin dia enggak ya agar atau geser kayak gimana. Ya nggak bisa, kan ada proses. Ada proses penyatuan gitu. Ada proses pengenalan. Kita harus kenal dulu. Dari tahun 96 sampai sekarang abang itu terakhir jabatan direktur nggak pernah ngasih 50.000 aja sebulan rutin sama orang tua. Yang 2. Saya bukan ini ya, tapi Iya, nggak aku yakin lah iya. pengaruhnya ke sini. Punten. Ini ipar itu mahnya. Emang sama biang keladi, biang kerok. Aduh ampun. Riweuh kata orang Sunda mah. Ah, Ini ngerti Sunda nggak? aku ngerti. Riweuh. Saya Tahu mau ini ngadu riweuh. Riweuh tahu Maaf nggak? ya, maaf bukan ini suku. Ya udah kalau orang sini ya riweuh gitu. Ya Saya bukan kampung sini, enggak. bukan. Iya tahu di situ.
bener berarti udah riweuh. Kalau di situ emang banyak yang riweuh. Abang nih, waktu udah malam Pak beli apartemen, cuma disuruh dia nih, istrinya apartemen. Saya bilang Pak, emang kan bapak saya senior gitu. Biar kita lihat dasarnya. Papa ini kan dari gunung turun ke kota, jadi sukses. Sekarang mau beli apartemen nggak cocok, orang kampung segitu. Iya. Oh dipaksa. Ya biasa dibeli. Habis itu dijual sama dia. Innalillahi wa ampun. Udah riweuh. Saya juga pernah kena, jujur aja. Dihajar juga pernah, cuma ya alhamdulillah sih. Ya kan tadi ini nyebutin. Udah benar berarti riweuh. Yang riweuh soalnya. Banyak yang riweuh. Mungkin saya rusaknya karena dari pengaruh gini ya, karena nggak suka. Ya. Soalnya kan saya yang ini apa adek cuma satu ya saya doang, nggak ada lagi. Kakak saya udah meninggal tahun 2007, 9 ya. Nah, jadi kalau konsep leluhur itu tidak mengganggu ya. Tidak mengganggu. Justru bagus kalau diberdayakan. Kita tawasul, kita hadoroh, minta keberkahan. Gitu. Cuma sih tempo hari pernah dimasukin ke media sama kawan saya. Ya gitu. Pada perlunya aja minta sama kuasa. Atau kalau nggak perlu nggak minta. Ya saya bilang, saya manusia. Jadi kayak gimana? Kayak dia ngambek gitu. Iya. Dimasukin, saya bilang jangan kayak gitu. Terus saya bilang, tolong bantu saya lagi kesulitan. Bukan bantu orang ya. Kayak ini kan gaib juga nih, ipar nih. Tolong gimana? Langsung gitu marah. Ya nggak mau ikut campur. Iya, saya bilang ya. Ya gitu. Mereka juga harus diambil hatinya sama aja. Iya. Kayak orang tua juga gitu. Yang mau cuek dia. Iya. Tapi merhatikan. Tuh. Kalau memang bahaya ya dia turun. Kalau bahaya buat nyawa dia pasti turun. Tapi jujur Kang, saya pernah waktu almarhum bapak meninggal, Mutoha mati, naik motor, lagi nyalip, lagi nanjak, serat, kurang lebih 90 lah motor saya Vario yang gede, yang baru, bukan yang ini udah lama ya, udah berapa tahun lalu. Nyalip kena lubang, kita berdua dan sini ada, ada makanan, ada segala macam lah oleh-oleh. Setelah mertua meninggal ya, boncengan kena lubang, jeder, yang belakang, kira-kira jarak 200 meter pecah. Ini begini nih motor, ini udah begini, kecepatan ya saya ingat 80 lebih dah. Saya pikir jatuh mati, nggak apa-apa. Terus salah satunya kayak diselamatin. Iya. Kalau bahaya banget baru dia keluar. Kalau nggak bahaya ya dia nonton. Nah terus nggak dulu lagi tahun 2000 berapa tuh yang motor hilang? Iya. 2000 motor saya diambil sama anak. Saya cari ke sana ada, tapi yang ketemunya bukan motornya ada, orangnya kabur. Dukun sakti 3 orang. Kok bisa dukun? Nggak ngerti. Jadi motor saya digelapin, saya mau ambil, dia nggak terima yang beli, jadi dia beli bodong gitu. Saya ambil, nggak terima, dukun sakti 3 orang. Saya nantang aing katanya, siapa yang nantang Ki? Ntar dulu. Saya kesini tujuannya mau ngambil motor. Ini motornya, ini masih leasing, tinggal 4 bulan lagi. Ini buktinya, kita cocokin rangka dan mesin. Namanya dukun di kampung sana kan nggak ngerti ya, gitu. Wah langsung begini, udah siap-siap gitu Bang. Nggak ngerti saya langsung ngegedein badannya. Orang-orang tuh bilang, ngegedein sayanya, kayak raksasa. Tapi nggak tinggi banget, ya 2 meter lebih. Sujud mas saya ujung-ujungnya. Ampun, nggak bisa. Tapi saya sadar enggak gitu. Ini orang kecil amat di bawah. Saya ngeliat dia lagi sungkem, ini kaki saya megang. Ampun, ampura. Udah gitu. Nah, terus ada apa yang dituakan di sana di masjid itu ya, di sana dekat masjid tuh. Yeah. Nah saya diwarasin lah, maksudnya udah sabar. Ngecil lagi saya ya, ngecil, pingsan. Nah saya tanya, kok kenapa sih?
kok rame-rame ada apaan? Nah, di situ cerita. Ngomong lagi itu Pak Ustadz lah ya istilahnya. Si bapak dari mana ini? Katanya itu kok bisa begitu? Emang saya tahu itu. Jadi istilahnya saya begitu bukan dari saya aja yang ngucap, orang sendiri yang menilai kan ya. Kita baik buruknya kan orang yang menilai. Cuma kita ngerasain, oh kita ini paling pintar, paling hebat gitu. Tapi aslinya kan orang lain. Berarti sekarang mah kita proses dulu ya. Ya. Nah, hari lahirnya apa? Lahirnya. Jadi tadi diingat ya, Ya. hodam leluhur mah nggak ada ke arah kejahatan ya. Ya. Dan kalau karuhun itu bukan hodam. Diingat lagi. Oh, hodam. Ya bukan. Yang Kan hodam kan ilmunya ya, bukan? kalau hodam mah ilmu. Iya. Kalau karuhun bukan hodam. Maksudnya Manusia ya. Ilmu karuhun apa ilmu yang di karuhun punya apa gimana? Enggak. Kalau hodam itu berarti karuhun punya ilmu. Ilmu ya. Nah, ilmunya itu bisa turun lagi ke orang gitu. Jadi kalau karuhunnya itu nggak pernah akan mengganggu turunannya, gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau yang disebut hodam itu berarti hodam ilmunya. Nah, kalau hodam ilmunya itu bisa saja merusak kita. Kalau hodamnya, karena hodama bangsa Jin. jin. Tapi kalau Saya karuhun, mau tanya ini tuh. Iya. Gimana itu? kalau karuhun mah nggak akan ganggu kita, pasti ngedoain kita, Iya. ngedoain, ngebantu, ngedorong. Punten ini Itu karuhun. kejelasan ya kalau di Jawa kan Bapak asli Jawa. Iya. Ini yang hitamnya. Petilasan apa ini? Ya kalau orang sana bilang makam, kalau saya bilang bukan makam, petilasan dia dulu mungkin betapa. Dia jalurnya Oh, ini ke mah Banten. makam, Mas. Ya? Ini mah makam. Iya sih kayak makam cuma asli nggak makam. Masa? Tapi ini makam. Iya bentuknya. 1, Dibikin 2, makam. 3, 4. Yang kanan yang cablaka kalau di sana Di mana ininya? daerah sebelah kirinya orang-orang sana. Biasanya makam ini. Biasanya. Terkenal artis saya kasih ini, saya bilang ngapain makam dia nonton. Kalau didoain doa apa doain ya berdoa di makam Ya. boleh. Kalau hodam itu bisa saja mengganggu kehidupan kita kalau hodam, ya. Tapi kalau leluhurnya nggak akan. Yang disebut hodam leluhur teh, tidak semua bangsa hodam yang mengikuti leluhur kita itu hodam yang baik. Ada aja yang usil. Ya. Itu pasti ada aja yang usil. Nah, yang usil ini kadang-kadang ngeganggu lagi anak cucunya. Ya. Ngeganggu gitu. Ini yang saya ini mungkin kayak ke situ juga ada kali ya. Yang Jadi bakal saya aneh gitu. nanti kita ini ya, kita beres-beres. Ya. Cok, duduk dulu di sini. Kita cek-cek dulu. Iya. Sama di sini sekarang udah mulai sakit kan? Belakang. Di mana? Belakang. Iya. Orang nyeri gitu. Sok. Gini, lurusin. Oh, gini. Yang ini ya, yang sakit. Iya, yang di depan tapi Hmm. kadang-kadang ke belakang.
Nanti ini mah ada berapa proses pembersihan juga ya. Ya. Pembersihan dan penataan supaya si itunya aktif apa bisa aktif. Tapi benar ada kan kalau si Akangannya. Ada ya, kalau Hodam itu ada, cuma Emang turunan gitu ya, belum- Hodam turunan. belum datang ya, masih jauh gitu. Ini malah yang nggak enaknya yang banyak. Malah yang nggak enaknya yang banyaknya tuh. Kiriman atau cuma Bukan ini bukan apa Hodam ya? juga? Hodam liar namanya. yang hitam kali itu ya si Kanoman ya, itu dia jadi gini, dia ada dua. Yang putih untuk akhirat, yang hitam ini nanti katanya ya, kata yang kawan konsen buat pengobatan. Saya jadi orang tua bisa dua, dunianya bisa, yang hitam itu yang Kanoman, yang akhirat ini yang cabraka akhiratnya, syariatnya lah gitu Nanti kita fokuskan ke yang bagusnya ya. ya. Yang ininya nggak bagus kita beresin. Mau ambil biar aja, masukin botol. Jago kalau yang hitam, jago. Saya pernah berantem berapa orang, saya sendiri putus ya. Kedagulan ya, ilmu kedagulan ya, yang hitam saya kedegalan ya. Apalagi udah saya tunjuk begini, orang begini takut. Nggak, saya juga nggak ngerti, saya nggak bisa paham. Cuma saya emang kalau untuk berantem memang saya ada ilmu bela diri, bukan ilmu kebatinan. Saya dulu guru master karate sama taekwondo saya dulunya waktu masih bujang, masternya saya. Cuma kalau batinan saya nggak ngerti, tenaga dalam kayak penasihat gitu, debus apa anti batuk nggak bisa. Saya ke Garut naik motor tengah malam, banyak garong-garong ya semua. Jumat ya lahirnya ya. Jumat 5 April 1974. Hari Jumat. Mas istri juga Selasa lagi, aduh pas cocok. Iya. Api sama air. Sama siapa ya dulu, siapa pemburuan tuh, sama Edan katanya. Ini dari mana sih? Dari mana saya tahu? Kita kalau ditarik ya karena masukin juga ini lompat-lompat. Nah, tapi kalau saya bilang diam di anu, masa gitu ya Hodam ya bisa nurut sama saya gitu, aneh. Ya kan tadi udah dijelasin. Hodam leluhur itu nanti turun ke turunannya. Ya nurut lagi. Nurut lagi karena sudah terikat. Lompat-lompatan Ya, dimasukin. Sok ikut sama ini. Ya, Langsung di ruqyah nanti ya. Yang sehat, lancar rezekinya. Ya. Bisa baca Quran nggak? kurang hafal. Dulu mah hafal, jujur. Kurang hafal apa ada sedikit? Sedikit ada Kalau nggak? Quran maksudnya kalau baca Latinnya bisa, kalau yang Oh, laten. iya ini Ya. Nanti ada yang dibaca ya? Iya. Ada yang diamalkan? Latin aja, jangan Iya, laten. kalau pengen. Iya. Langsung ya langsung dulu. Mau potong nggak? Hah? Mau potong nggak? Potong. Foto. Ayo. Mau dipotong nggak mumpung kesini? Oh, ya, potongin. Udah jauh ntar.
Di sini duduk, masnya. Sok, ibu di sini. Mana HP-nya kasih?